Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum aku mulai, dilihat-lihat aku kayak kasih tau juga ya. Nggak jelas sih. Oke, aku mau mulai coba review novel yang udah aku baca dari tahun kemarin. Novel ini judulnya Pelukis Gurun Pasir, karyanya Fuad Abdurrahman gitu. Ini covernya. Mungkin teman-teman yang gak terlalu suka baca buku tebal ini bisa agak perjuangan ya bacanya, ngumpulin niat. Soalnya buku ini itu total halamannya ada 410 halaman. Cuma kalau aku review dari 400 halaman itu tuh benar-benar kayak kita nggak kelihatan menyanyiakan waktu gitu. Dan di dalamnya juga nggak terlihat kayak isi-isi yang cuma nebelin-nebelin halaman gitu. Buku ini pakai bahasa yang ringan, benar-benar ringan. Malah kita itu kayak dikasih pengalaman baru buat nambah perbendaharaan kata kita pakai bahasa Arab gitu. Cuman jangan khawatir, di bagian belakang itu udah dikasih glosarium sama penulisnya. Jadi mungkin kayak karya ini benar-benar kayak udah disiapin gitu sama Om Fuad gitu, biar pembacanya yang nggak terlalu bisa bahasa Arab masih bisa tetap ngikutin alur cerita di novel ini gitu. Dengan sudut pandang orang pertama, yaitu main karakter di sini, kita jadi lebih bisa memahami gitu isi cerita dari novel Pelukis Gurun Pasir. Secara garis besar, novel ini itu lebih menceritakan seorang TKI gitu, yang namanya Prasetyo. Dia asal Cianjur, yang dengan berani, dengan segala resikonya dia mengubah profesinya gitu. Yang tadinya guru honorer menjadi seorang TKI, di mana di sana dia kerjanya itu di Zulfi, tempat kerjanya di kota Zulfi itu dia itu sebagai kaligrafer. Tapi jangan langsung underestimate gitu ya, maksudnya di sini walaupun kaligrafi tapi dia di Zulfi gitu. Dari buku ini aku juga baru tahu kalau di Zulfi itu terkenal sebagai kota dengan keindahan kaligrafernya gitu. Jadi Zulfi bukan kota biasa. Jadi benar-benar si Prasetyo itu ada nilainya banget di sini gitu. Tadi kan aku bilang dengan segala resiko yang ada gitu. Iya, dia si Prasetyo ini benar-benar kayak ninggalin Indonesia buat pergi ke Zulfi ini benar-benar dengan pertimbangan yang kuat. Tapi yang benar-benar bikin dia teguh banget pengen kerja di sana jadi TKI adalah keinginan dia buat menginjak tanah suci gitu. Dia pengen umroh, dia pengen haji gitu. Dengan pekerjaan kemarin dia yakin gak akan kesampaian nih cita-cita gue yang ini gitu. Di novel ini kita bakal benar-benar dikasih pengalaman baru menyelami bagaimana kehidupan Arab, bagaimana adat istiadatnya, terus bagaimana lika-liku kehidupan seorang TKI gitu di Arab gitu, dimana mereka itu nggak semulus ya. Kita tahu lah berita-berita yang berkembang di portal-portal sekarang itu benar-benar diceritain di sini gitu, dan kita kayak ikut ngerasain gimana sih jadi si Prasetyo gitu loh. Dia benar-benar ngalamin pengalaman hidup baru setelah dia berada di Zulfi gitu. Banyak pembelajaran yang dapatin. Contohnya itu dia itu pernah mau dilecehin. Sebenarnya ya dilecehin dengan imbal-imbalan uang. Namun karena kembali kayak keteguhan dia, terus juga karena kuasa Tuhan ya, dia nggak mengiyakan permintaan itu gitu. Dari novel ini juga kita akan belajar bagaimana atau seperti apa sih cara kita harusnya mencintai Tuhan kita gitu. Aku melihatnya kayak gitu, karena dia benar-benar mencintai Tuhannya, mencintai Rasulnya. Sebagai contoh, setiap apa yang dia lakukan atau setiap masalah yang dia datang, dia selalu mengambil hikmahnya. Dan setelah dia ambil hikmahnya, dia benar-benar compare dengan kisah-kisah Nabi sama sahabat-sahabatnya. Dan itu diceritain di sini. Dan yang menarik lagi adalah aku jadi tahu beberapa kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul yang sebenarnya
aku belum tahu ternyata diceritain di sini, walaupun nggak dikasih sumber yang jelas, tapi menurut aku ini benar-benar kasih experience baru gitu buat aku gitu. Selanjutnya dari segala dari ketebalan novel ini gitu ya, aku nggak akan banyak cerita gitu, karena menurut aku di dalamnya itu benar-benar runtut gitu, dari dia sebelum berangkat sampai dia nantinya pulang gitu, itu benar-benar runtut dan satu kesinambungan gitu, semuanya satu value gitu. Cuman nanti kita bakal disajiin tuh berbagai versi gitu, baik versinya yang dialami para Prasetyo sendiri atau temennya gitu. Itu benar-benar kita akhirnya bisa metik banyak pengalaman di sini gitu. Tuh. Dan untuk value besar yang benar-benar aku dapat dari cerita di novel Pelukis Gurun Pasir ini adalah kayak penulis di sini benar-benar menggambarkan rasa cintanya kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang mungkin jadi benar-benar refleksi buat aku sendiri adalah seberapa besar kita sudah pasrah sama kehidupan yang udah kita dapat gitu. Karena sejatinya Tuhan itu akan selalu bersama orang-orang yang lurus gitu. Nah, itu yang aku pelajari dari seorang Prasetyo gitu. Dan yang lebih menarik, kita akan dikasih tahu di bagian belakang siapa itu Prasetyo gitu. Kita bakal tahu dari novel ini. Cukup untuk review aku hari ini dari novel karya Fuad Abdurrahman yang judulnya Pelukis Gurun Pasir. Aku tetap rekomendasiin novel ini buat jadi teman kalian atau koleksi kalian yang baru gitu. Meski terlalu tebal, tapi menurut aku ini nggak akan nyita waktu kalian lebih gitu, karena akan selalu penasaran di setiap partnya gitu. Selanjutnya juga yang membuat aku seneng itu ya, kenapa tetap rekomendasiin ini, kita bakal banyak belajar dan tahu adat istiadat dari ini novel, adat istiadat Arab dari ini novel, tuh juga perbendaharaan kata kita akan semakin nambah. Contohnya dari kata-kata bahasa Arab nih yang benar-benar ngena banget di pikiran aku itu asyiro qalbik, yang artinya tawanan hatimu gitu. Itu mungkin bisa jadiin aku referensi besok buat gombalin orang. Oke, cukup untuk reviewnya. Untuk kedepannya juga aku bakal tetap review buku-buku yang pernah aku baca yang bisa jadi rekomendasi teman-teman buat nyari buku-buku yang pengen lagi dibaca. Oke, sampai jumpa.